Baik, untuk para audien, selalu saya ingatkan untuk selalu meng-on-kan videonya dan tak lupa menonaktifkan audionya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pida Akhyar MPD selaku pengampu mata kuliah TIK Teknologi Informasi Komunikasi, dan yang saya hormati materi kita yaitu Rosita, dan tak lupa para audiens sekalian yang saya banggakan. Selamat bergabung, saya ucapkan, dan selamat malam. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima penutup sekaligus doa. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil posisi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Untuk memasuki acara inti, maaf, audiens, saya ulangi. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Atiatul Ula
kepada Saudari Atiatul Ula, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Fida Akhir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah TIK. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada hari ini. Dan yang ketiga, teman-teman semester 2 yang saya banggakan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan webinar pada hari ini. Nah, pertemuan kali ini, pemateri itu kan pasti akan membahas tentang mengenai belajar mengatur keuangan dan berbelanja secara online. Nah, itu menurut saya judul yang menarik dan baik untuk dikupas, karena pada dasarnya kita sebagai seorang mahasiswa sangatlah harus belajar untuk memanajemen atau menghandle bagaimana segi keuangan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dari segala kebutuhan yang diperlukan sebagai seorang mahasiswa. Dan mengenai berbelanja secara online, nah kita tahu bahwasanya sekarang pada era modern, tentunya berbelanja tidak hanya secara langsung, juga bisa secara online. Pastinya itu akan dibahas oleh pemateri itu sendiri. Nah, pesan dari saya, tetap semangat di dalam kegiatan, selalu berproduktivitas dan kreativitas dalam setiap aktivitas yang ada. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Atiatul Ula. Untuk selanjutnya memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh si pemateri kita, yaitu Rosita. Untuk itu, acara saya akan saya serahkan kepada Saudari Lailatul Fadilah. Untuk Saudara Lailatul Fadilah, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan bagi saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai di webinar malam ini yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Saudari Rosita. Kepada Saudari Rosita, kami persilahkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya selaku menjadi pemateri pada malam hari ini. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Belajar Mengatur Uang dan Berbelanja Online. Nah, mengelola keuangan adalah hal yang penting agar terhindar dari hidup boros, terutama bagi yang sudah berpenghasilan sendiri. Sayangnya masih banyak orang yang belum bisa mengatur uangnya dengan baik dan seringkali terjebak kena pemborosan uang. Nah, saya akan menyampaikan yang pertama cara-cara untuk mengatur keuangan dengan cermat. Yang pertama dengan menabung. Menabung adalah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan
tabungan juga berperan untuk menjamin kestabilan keuangan kita. Jika kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, maka tabungan tersebut menjadi cadangannya. Yang kedua, temukan berbagai sumber pemasukan. Terkadang hanya mendapatkan penghasilan dalam pekerjaan full time kita masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber pemasukan di luar pekerjaan kita. Semisal berjual online, merental mobil, dan sebagainya. Yang ketiga, tentukan berbagai jenis pengeluaran. Nah, di sini jenis pengeluarannya ada 3. Pengeluaran bulanan, pengeluaran mingguan, pengeluaran harian. Nah, pengeluaran bulanan dilakukan secara rutin selama sebulan satu kali, seperti cicilan, tagihan listrik, dan sebagainya. Untuk pengeluaran mingguan pasti dilakukan dengan cara per minggu atau satu kali satu minggu, seperti pengeluaran uang belanja di akhir pekan dan sebagainya. Yang ketiga, pengeluaran harian. Nah, pengeluaran harian ini pasti dibebankan setiap hari, hampir setiap hari. Contohnya dari pengeluaran uang transportasi, uang makan, dan jajan, dan sebagainya. Yang kelima, mengutamakan kebutuhan dari keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi dan menjadi prioritas kita dalam hidup kita dan tidak boleh diabaikan. Sahabat yang budiman semuanya, keinginan adalah segala kebutuhan kita terhadap barang ataupun jasa ketika seseorang menganggap sesuatu itu adalah hal yang kurang. Namun keinginan di sisi lain adalah merupakan kebutuhan tambahan yang sudah terpenuhi namun masih kurang. Nah, di sini saya ada menyimpulkan yang pertama, rencanakan belanja berbulan dengan matang. Nah, pemborosan keuangan di zaman sekarang pasti semakin cenderung ketika menggunakan uang untuk mengikuti keinginan. Padahal keinginan belum tentu menjadi kebutuhan. Cara terbaik untuk menggunakan kebutuhan yang kecil adalah membuat rencana belanja bulanan dengan menggunakan anggaran yang tertulis. Yang kedua, membeli barang yang masih layak. Nah, seperti mobil bekas, namun mobil bekas ini masih layak untuk digunakan. Biasanya orang baru beli, tapi jarang dipakai atau dijual dengan mendesak. Yang ketiga, mempunyai pengatur suhu otomatis. Yang di rumahnya ada AC pasti tahu cara mengatur suhu otomatis. Yang keempat, gunakan kartu kredit dengan bijak. Kendalikan penggunaan kartu Anda. Belanja menggunakan kartu kredit memang mudah dan semua dapat dibeli. Kartu kredit dapat membantu pengelolaan uang. Jika menggunakan dengan cerdas, kita bisa menghemat uang. Nah, yang kelima, menghemat pengeluaran untuk berbelanja untuk beberapa aktivitas. Yang keenam, kurangi naik kendaraan bermotor. Jika jarak yang
kita tempuh itu tidak terlalu jauh, lebih baik kita tidak usah menggunakan mobil atau kendaraan yang bisa merugikan kita. Lebih baik kita berjalan kaki untuk menjaga kebersihan kita, untuk menghemat daya kita. Yang ketujuh, mencari penghasilan tambahan. Nah, seperti saya bilang tadi, kita tidak mungkin hanya membutuhkan uang dari hasil pekerjaan kita. Kita harus mencari uang tambahan yang seperti menjual online, bisnis-bisnis yang tidak mengeluarkan modal, dan sebagainya. 8. Kurangi kebiasaan makan di luar atau pesan makanan online. Boleh kita makan di luar, di restoran, namun jangan terlalu keseringan, karena itu kebiasaan seorang hidup boros. Nah, ke-9, manfaatkan pay later dengan bijak. Ke-10, pilih paket dan gunakan data internet dengan hemat. Nah, di sini saya menyampaikan manfaat promo. Bagi seseorang yang berbelanja online, tentu kita harus memanfaatkan promo. Karena dengan adanya promo kita bisa hemat, bisa membeli beberapa belanja, namun hanya dengan satu ongkir saja, ataupun dengan potongan-potongan harga. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, minimal 3 pertanyaan. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan serta menyebutkan namanya. Moderator. Masih izin bertanya. Baik, silakan sebutkan pertanyaannya. Siapa dulu? Messi. Masih izin bertanya. Ya, kepada saudari Messi, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya izin bertanya. Pertanyaannya, di masa muda sekarang ini kan kita pastinya memiliki banyak keperluan dari berbagai macam apapun itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengelola keuangan untuk kebutuhan yang tidak kita ketahui kapan keperluan itu sendiri, dengan cara mengaturnya dengan keperluan kita juga. Maaf, karena tadi terjadinya kendala sinyal. Kepada saudari Messi, bisa diulangkan pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Di masa muda sekarang, pastinya kita memiliki banyak keinginan. Apapun keinginan itu, pasti tetap kita inginkan dan kita usahakan untuk memenuhi keinginan kita tersebut. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita mengelola keuangan untuk mengatur kebutuhan yang tidak kita ketahui kapan kebutuhan yang akan kita perlukan itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Messi. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan saudari Messi.
Baik, terima kasih. Mohon maaf, suara di sini tidak jelas karena cuacanya hujan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Messi. Nah, sekarang ini kita harus mengutamakan sisa dari hasil uang kita untuk membiayai pengeluaran. Kalau tidak, risikonya adalah kita akan menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain itu, ada baiknya kita tidak cuma memperhitungkan setiap pemasukan dan pengeluarannya, tapi kita harus belajar bagaimana agar keduanya seimbang, yang mana kebutuhan dan pengeluaran dan keinginan. Cara untuk mengatasi semuanya, kita harus terbiasa untuk berdisiplin dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bagaimana saudari Messi? Oke, terima kasih. Bisa saya pahami. Baik, terima kasih kepada saudari Messi. Selanjutnya kepada para audiens yang ingin bertanya lagi. Ya, Juliati. Maaf, siapa? Juliati. Baik, kepada saudari Juliati dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin saya. Cara membedakan pengeluaran mingguan dan harian atau uang yang harus kita keluarkan untuk meminimalisir pengeluaran tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Juliati. Kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juliati. Perbedaan dari pengeluaran mingguan dan pengeluaran harian. Nah, di sini kita bisa membedakan mana pengeluaran mingguan dan mana pengeluaran harian. Kalau pengeluaran mingguan, dia akan mengeluarkan di akhir pekan atau seminggu sekali. Untuk pengeluaran harian, pasti akan mengeluarkan setiap harinya. Kita harus melakukan pengeluaran dalam setiap harinya. Contohnya, seperti mengeluarkan uang transaksi, uang makan, dan jajan, atau sebagainya. Yang bersifat pengeluaran itu mengeluarkan sehari sekali, atau hampir setiap hari. Untuk jumlah yang dilihat dimaksud, itu tergantung pada penghasilan kita. Kalau kita mendapatkan hasil yang banyak, 80%, kita harus menyisakannya sebanyak 20%. Sekian, terima kasih. Baik, tersisa satu pertanyaan lagi bagi para audiens. Dipersilakan untuk bertanya.
Apakah para audiens ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi dari para audiens, maka berakhirlah sesi tanya jawab kita pada webinar malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kita, yaitu Ida Liana. Kepada Saudari Ida Liana, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Lailatul Fadilah selaku moderator kita. Baik, untuk memasuki acara yang terakhir, doa sekaligus penutup. Untuk kepada Saudara Syahliandi untuk membacakan doa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ani wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walika wa ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyahina wa mu'allimina wa talabatana wa talabatina min yawmin haja ila yaumil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa awina lana fi surati wan najati minan nari wa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas doanya kepada Saudara Syahliandi. Untuk itu, saya Ida Liana selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan selaku maaf selama bimbingan acara kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.